Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul Better Days. Better Days adalah film kriminal romantis Tiongkok yang dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Derek Sang dan dibintangi oleh Zhou Dongyu dan Jackson Yi. Film ini bercerita tentang seorang gadis sekolah menengah yang dibully dan seorang remaja preman jalanan, dan bagaimana kehidupan mereka berdua diubah oleh satu sama lain. Cerita ini juga membahas mimpi dan keinginan mereka terkait masa depan, dan bagaimana mereka melindungi satu sama lain dengan cara mereka sendiri. Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk intro. Cerita diawali di sebuah sekolah. Kita lihat seorang siswi bernama Chen Nian. Hari itu dia mendapati temannya bunuh diri terjun dari atap sekolah. Ketika siswa lainnya sibuk memotret kejadian tersebut dengan HP mereka masing-masing, Nian menghampiri jasad temannya untuk menutupinya. Dan keesokan harinya, polisi datang untuk menanyai Nian, karena hanya dia yang dekat dengan temannya yang tewas tersebut yang bernama Hu Qiaodi. Tapi Nian memilih bungkam. Dia sepertinya takut akan sesuatu. Kembali ke kelasnya, Nian melihat cairan merah di atas kursinya, entah apa maksudnya. Karena kelas telah dimulai, dia terpaksa menduduki cairan merah itu. Dan keesokan harinya saat mengantri makanan, 3 wanita mendekatinya. Dia adalah Wei Lai, Xiao Miao, dan Jiang Lan. Mereka bertiga adalah pembuli bagi siswi yang mereka anggap lemah. Dan benar saja, di jalan saat Nian pulang, Wei Lai dan kedua temannya kembali membuli Nian. Setelah pulang ke rumah, Nian bertemu dengan ibunya. Rupanya ibu Nian adalah penjual masker ilegal. Karena banyak orang mencarinya, dia tidak tinggal bersama Nian. Dia hanya sesekali menjenguk Nian. Semua dilakukan hanya untuk membiayai sekolah Nian. Esok harinya saat Nian pulang sekolah, di jalan dia menemukan seorang pria bernama Liu Baishan sedang dipukuli oleh 3 pria lainnya. Tanpa menoleh, Nian memanggil polisi. Sialnya Nian ketahuan dan mereka mengira Nian adalah pacarnya. Lalu mereka menyuruh Nian untuk melakukan adegan celepot, dan karena takut juga, Nian menuruti keinginan mereka. Setelah semua pergi, Liu meninggalkan Nian tanpa berbicara sedikit pun kepada Nian. Dan keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Liu menghampiri Nian dan menyerahkan uang 100 yuan. Uang itu untuk mengobati luka Nian sekaligus memperbaiki ponselnya yang rusak akibat kejadian malam itu. Setelah memperhatikan wajah Nian, Liu melihat Nian adalah target bully yang paling sempurna di kelasnya. Liu lalu menawarkan diri untuk melindunginya dengan bayaran. Namun Nian menolak karena dia tidak punya cukup uang. Setelah selesai, Liu memaksa untuk mengantar Nian pulang. Dan di rumahnya, Nian melihat poster ibunya yang dicari karena menjual masker palsu. Kembali di sekolah, saat semua orang sedang asyik dengan kegiatan masing-masing, WA grup masuk. Dan itu adalah poster ibunya Nian. Wei Lai kembali membuli Nian dengan poster ibunya. Karena hal itu, Nian pulang sambil menangis. Dan kebetulan Liu lewat. Di sana tanpa berbicara, Nian langsung naik motor. Kemudian Liu bertanya, mau kemana? Dan dia menjawab, terserah. Yah, emang gitu, cewek. Kalau ditanya lagi di jalan mau kemana, terserah. Mau makan apa, terserah. Kadang aku tuh suka bingung, anjim. Lalu Liu membawa ke rumahnya dan makan mie bersama. Liu mengira Nian bertengkar dengan pacarnya, namun ternyata bukan itu maksudnya.
Nian yang jarang berkomunikasi selalu memberi jawaban sinis kepada Liu. Liu yang basicnya seorang penjahat tentu saja terpancing emosinya. Nian pun pulang. Di sekolah setelah latihan voli, Wei Lai kembali membuli Nian. Bola voli dia lemparkan dengan keras ke perutnya Nian. Nian mencoba melawan, tapi ketika sedang menaiki tangga, Nian didorong dan mengakibatkan dirinya terluka. Kali ini, setelah sekian lama bungkam, Nian melaporkan si pembuli kepada seorang polisi bernama Zhang tentang perlakuan Wei Lai yang suka membuli Hu Qiudi yang tewas bunuh diri di awal film. Wei Lai lalu diinterogasi oleh polisi yang dipimpin oleh Zhang. Namun di sini ada yang aneh pada perilaku Wei Lai. Dia seperti tidak punya rasa bersalah sedikit pun. Psikopat anjir ini mah. Faktanya Wei Lai adalah seorang psikopat, nah kan? Tapi karena kurangnya bukti ditambah dengan alasan di bawah umur, mereka bertiga dibebaskan. Mereka hanya mendapatkan hukuman diskor tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah untuk beberapa lama. Sekarang kelas menjadi damai, tidak ada lagi pembulian di sana. Sekolah menginformasikan akhir semester telah tiba. Waktunya ujian untuk masuk perguruan tinggi. Di malam harinya, Nian pulang seperti biasa. Dan di jalan, Wei Lai dan temannya sudah menghadang Nian dengan membawa sekeranjang tikus. Nian mencoba menelepon polisi Zhang untuk meminta bantuan. Sampai di sebuah tempat, Nian bersembunyi di dalam bak sampah. Ponsel Nian berbunyi dan Xiao Miao mengetahui keberadaan Nian, namun entah kenapa dia tidak memberitahu keberadaan Nian kepada Wei Lai. Nian pun berhasil lolos saat itu. Polisi Zhang balik nelpon, tapi Nian dia bilang salah sambung. Malam itu Nian tidak berani pulang ke rumah karena kelompok Wei Lai sudah menunggunya di sana. Jadi Nian pergi ke rumah Liu. Ketika pulang, Liu kaget melihat Nian yang sudah menunggunya di rumah. Liu tampak sedikit noong ketika Nian berada di kamar mandi. Nian lalu meminta Liu menjaganya dari Wei Lai dan teman-temannya sampai ujian sekolah selesai. Nian ketakutan karena Liu mendekat, padahal dia ingin mengoles luka di kaki Nian. Dan Nian pun menginap di rumah Liu. Ada kejadian yang bodor nih guys. Saat itu Liu bertanya kepada Nian apakah merasa panas. Nian menjawab tidak. Dan Nian balik bertanya kepadanya keras atau tidak. Liu kaget mendengar pertanyaan itu. Mungkin karena otaknya ngeres, ternyata Nian menanyakan soal sofanya keras atau tidak. Bukan hal lain yang keras guys. Akhirnya Liu setuju untuk melindungi Nian tanpa bayaran sepeser pun. Dan mulai hari itu Nian tinggal di rumah Liu. Dia selalu melindunginya saat ia pergi ke sekolah. Liu lalu mengancam Wei Lai dengan pisau dan setelah malam itu, Wei Lai mulai tidak berani lagi untuk membuli Nian karena setiap hari tinggal bersama Liu. Nian pun mengetahui kegiatan setiap harinya Liu. Dia selalu pulang dengan luka di bagian tubuh. Terungkap Liu adalah seorang gangster. Suatu malam, Nian bertemu teman Wei Lai yang bernama Xiao Miao. Dia sekarang menjadi sasaran bully temannya sendiri. Nian pun mengantarkannya pulang. Kemudian, Liu pulang dengan membawa banyak makanan, namun kali ini tubuhnya dipenuhi banyak luka. Karena kasihan dengan keadaannya, Nian mengajak Liu untuk tidur seranjang. Jadi, malam itu mereka saling bercerita dan mengungkapkan isi hati mereka. Liu adalah anak yang dicampakkan orang tua karena dianggap beban. Dia hidup di jalanan sejak umur 13 tahun. Cerita berlanjut sehingga malam itu dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. Esok harinya, ketika sedang main game online, polisi melakukan razia karena mencari seorang tersangka pemerkosaan berantai.
Liu dan dua temannya ikut dibawa ke kantor polisi. Sedangkan di rumah, Nian mencoba menelepon Liu karena sudah larut malam, Liu belum juga pulang. Dan di penjara, Liu gelisah karena hari sudah siang tapi mereka belum diperiksa. Dia sangat khawatir dengan keadaan Nian. Malam itu saat Nian ingin pulang, Xiao Miao menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata dia menjebak Nian. Rupanya mereka membawa banyak teman premannya untuk membuli Nian habis-habisan. Dia dipukuli dan rambutnya dipotong-potong. Ngeri gak tuh? Untungnya saat mereka ingin menelanjangi Nian, penghuni di tempat itu melemparkan botol dari atas dan mengatakan kalau dia sudah melaporkannya ke polisi. CCTV di sana pun merekam kejadian tersebut. Liu yang sudah selesai melakukan pemeriksaan, ia dibebaskan oleh polisi. Dia terus menelepon Nian namun tidak ada jawaban. Lalu Liu bergegas pulang ke rumahnya. Benar saja, setelah Liu sampai di rumahnya, Nian sudah ada di sana dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Bajunya sobek, tubuh babak belur, serta rambut yang dipotong torombol. Setelah mengetahui apa yang menimpa Nian, Liu mengamuk. Ingin membalas dendam namun dihentikan oleh si Nian. Malam itu, Liu mencukur rambut Nian yang berantakan tidak beraturan. Liu juga mencukur rambutnya sendiri. Kembali ke kelasnya, guru membagikan kartu ujian. Nian terlihat aneh dengan rambutnya yang pendek. Namun Nian tidak peduli hal itu, karena hanya ujian yang dia pentingkan. Di suatu tempat, alat berat sedang menggali tanah dan menemukan jasad seorang wanita. Kemudian, setelah jasad wanita itu diidentifikasi, ternyata jasad itu adalah Wei Lai, orang yang selama ini telah membuli Nian. Polisi kemudian mendatangi seseorang yang bernama Pang. Dia menanyakan tentang mobil taksi yang terekam CCTV berada di dekat lokasi jasad Wei Lai ditemukan. Namun Pang tetap bungkam dengan alibinya yang sudah dirancang bersama dengan Liu. Di sini kita melihat sedikit flashback di mana Liu meminjam mobil taksi milik ayah Pang. Kemudian dia berpesan kepada Pang untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan jangan pergi sebelum selesai. Lalu Xiao Miao dan Jiang Lan diinterogasi oleh polisi Jiang. Mereka berdua mengatakan kalau Nian balas dendam dan membunuh Wei Lai. Kemudian polisi Jiang melihat rekaman Nian yang sedang dibully. Selesai menonton video rekaman itu, dia langsung mendatangi Nian dan membawanya ke kantor polisi. Tapi Nian tidak dipenjara karena tidak adanya bukti. Jadi polisi membebaskan sementara untuk mengikuti ujian. Bertepatan dengan itu, seorang wanita bernama Zhang Jing mengajukan laporan karena hampir diperkosa di taman. Dan dia melihat sekilas wajah pelakunya dan juga cocok dengan deskripsi pelaku pemerkosaan berantai. Nian kembali mengikuti ujian, namun kali ini dia sangat gelisah. Di jalan, Nian diseret seorang yang ternyata adalah Liu. Di sini Liu berencana menyerahkan dirinya kepada polisi untuk melindungi Nian. Liu bersaksi bahwa dia telah melecehkan Nian dan dia mengatakan kalau dia dalang pemerkosaan berantai. Pengorbanan seorang Liu mengorbankan kebebasannya untuk kebahagiaan sang kekasih. Mereka saling berjanji sementara Liu menjalani hukuman. Nian akan terus melanjutkan pendidikannya di Beijing. Ketika Liu nanti dibebaskan, mereka akan bertemu kembali. Polisi lalu menunjukkan sebuah foto Wei Lai dan menanyakan kenapa Liu membunuh Wei Lai. Kembali kita melihat flashback di mana Liu membakar pakaian milik Nian dan menghapus semua foto Nian di ponselnya. Dan terungkap, Wei Lai memohon kepada Nian agar tidak melaporkannya ke polisi karena membulinya. Waktu itu, Nian tidak mencurigakan dan ia terus menaiki tangga untuk pulang ke rumahnya. Namun Wei Lai terus mengikutinya dan di sini terlihat Wei Lai seperti tidak merasa bersalah. Ia mengajak Nian mengobrol seperti teman akrab. Dan Nian yang memang memiliki dendam kepada Wei Lai, kemudian dia mendorong Wei Lai hingga jatuh dari tangga dan tewas di tempat. Sekarang semuanya sudah mulai jelas apa yang terjadi di antara Nian dan Wei Lai. Disinilah aksi pengorbanan Liu dimulai. Dia merancang semuanya agar dia menjadi tersangka yang membunuh Wei Lai. Dimulai dari melecehkan Zhang Jing agar terlihat seperti pemerkosaan berantai.
serta mencakarkan kuku mayat Wei Lai di lengannya agar meninggalkan bukti yang mengarah kepadanya. Semuanya sangat sempurna. Misi terakhir adalah meyakinkan Nian agar mencocokkan cerita mereka berdua. Kita lanjut. Oke, berbagai macam pertanyaan dilakukan agar mereka mau mengaku. Namun jawabannya tetap sama, mereka tidak saling kenal. Meski polisi Zhang mengetahui kalau Liu mengorbankan dirinya untuk kebebasan Nian, polisi tidak bisa melakukan apa-apa karena semua bukti dengan sempurna tertuju kepada Liu. Jadi setelah interogasi yang sangat panjang, mereka dipertemukan dalam satu ruangan. Di sini Nian malah menampar Liu untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka berdua tidak saling kenal. Tapi di sini kita bisa melihat ada sedikit senyum di wajah mereka berdua. Akhirnya Liu ditetapkan bersalah dan Nian dibebaskan. Akan tetapi, Nian merasakan sakit di hatinya setelah kebebasannya. Kemudian hasil ujian keluar, dan Nian mendapatkan nilai yang sangat bagus. Akan tetapi, meskipun dia lulus dengan nilai yang cukup bagus, tidak ada sedikit pun kebahagiaan terpancar dari raut wajah Nian. Polisi Zhang datang mengunjungi Nian dan menanyakan apakah Nian merasakan kebahagiaan setelah dibebaskan. Nian diam, tanpa kata. Sampai ketika Zhang pergi, dia berpaling dan berkata, "Aku punya kabar baik untukmu." Liu dijatuhi hukuman mati karena kasusnya terlalu berat, dan beberapa hari lagi Liu akan dieksekusi. Nian masih diam setelah mendengar itu, namun reaksi tubuhnya berkata lain. Setelah Zhang mendekatinya, Nian histeris dan mengamuk. Zhang sebenarnya membohongi Nian dengan mengatakan kalau Liu dihukum mati untuk melihat reaksi Nian. Kemudian, Zhang membawa Nian untuk membesuk Liu. Sampai pada akhirnya, Nian juga menyerahkan diri karena unsur ketidaksengajaan serta faktor di bawah umur. Akhirnya, hukuman mereka berdua menjadi ringan dengan jiwa kemanusiaan seorang polisi Zhang. Dia tidak akan membiarkan mereka melakukan hal tersebut. Diyakini bahwa Nian tidak akan sanggup menjalani hidupnya setelah merelakan kekasihnya dihukum atas kesalahannya. Karena hal itu, Zhang berusaha sangat keras meyakinkan Nian untuk mengakui Nian dan Liu akhirnya dihukum bersama. Di akhir cerita, setelah hukuman selesai, Nian menjadi seorang guru dan Liu tidak lagi menjadi preman. Mereka membantu para siswa yang mengalami pembulian dan bercita-cita menyelamatkan dunia dari kejahatan bullying. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Better Day ini? Menurut saya, film ini selain menceritakan tentang tindakan bully yang dialami Chen Nian, juga dibumbui dengan kisah percintaan yang bikin baper tapi sedih banget. Dikarenakan mereka berdua sama-sama menjalani hidup yang keras dan berharap bisa melewati semuanya bersama, berharap akan ada hari yang lebih baik di masa depan. Salut sama Chen Nian, demi masa depan yang lebih baik dia bisa bertahan sama segala macam halangan. Faktanya, yang berperan sebagai Chen Nian ini umurnya udah hampir 30 tahun guys. Tapi mukanya masih imut-imut dan badannya kecil. Jadi cocok banget sih untuk jadi anak SMA, nggak nyangka juga sih saya. Oke, ada satu lagi yang kurang guys. Madep. Sedikit quotes tentang kopi. Perjalananku takkan pernah usai. Seperti kopi yang tidak pernah berhenti memberiku inspirasi tentang sebuah perjalanan. Dan saya akhiri sekian alur cerita film dari Better Days ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.